ada satu ayat yang memberitakan kita agar waspada, berhati-hati jangan sampai istri dan anak-anak kita menjadi musuh buat kita. Kita renungkan makna musuh para jemaah. Apa yang kita pahami musuh? Yaitu sosok yang tidak kita inginkan dalam hidup ini. Musuh, sosok yang kita benci, yang kita tidak sukai, yang kita perangi, itulah musuh. Kenapa musuh? Kita tidak suka, kita perangi, karena yang namanya musuh itu tidak mengkehendaki dari diri kita kecuali kejelekan. Dia amat sangat ingin kita ini binasa. Dia tidak ingin melihat kita ini beruntung. Dia ingin kita rugi. Maka dengan segala cara akan ditempuh untuk menghancurkan kita. Itulah musuh para jemaah. Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang mengungkapkan kalimat musuh ini dalam Al-Qur'an ditujukan kepada syaitan. Innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu buat kamu adalah aduwwun mubinun, yaitu musuh yang nyata, musuh yang jelas-jelas permusuhannya kepada kita. Kalau itu adalah sosok seorang setan musuh kita yang pernah berjanji dulu iblis akan menjerumuskan kita dari arah depan, arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, supaya kita masuk ke dalam neraka, itu adalah jin, setan, itu kita maklum. Tapi betapa kagetnya kita ketika Allah mengungkapkan ternyata musuh itu adanya di dekat kita. Musuh itu adanya kita cintai. Musuh itu kita sayangi. Siapa itu? Yaitu keluarga kita. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, inna, sesungguhnya, min azwajikum, di antara istri atau pasangan-pasangan kamu. Ya, azwaj itu adalah pasangan. Jadi pasangan itu ya kalau laki berarti perempuan, kalau perempuan pasangan berarti laki-laki. Kalau suami ya istri, berarti kalau istri itu adalah suami. Jadi ibu-ibu jangan keki dulu. Wah, kita lagi yang dipojokin nih. Istri-istri kamu dan anak-anak kamu itu adalah musuh buat kamu. Nah, di situ pada jemaah sekalian yang berbahagia, Allah mengungkapkan kalimat min. Min itu artinya dari, di antara, menunjukkan sebahagian, ditab'id. Jadi enggak semuanya. Ya, yang jadi musuh sama yang menjadi musuh buat kita itu tidak semuanya, tapi ada sebahagian. Ya, makna sebahagian itu berarti enggak semuanya selama hidupnya musuh terus. Boleh jadi kadang giliran lagi jadi ada musuh, kadang enggak, ya. Sebahagian, tidak semuanya. Maka Allah katakan fahdharuhum, maka waspadailah mereka, khawatirlah, hati-hatilah kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, apa ini maksudnya? Bahwa istri, pasangan hidup dan anak-anak kita itu ada yang menjadi musuh. Apakah mereka ingin membunuh kita? Apakah mereka ingin menghancurkan kita? Ternyata bukan itu dalam tafsirnya. Yaitu maknanya bahwa dalam hal ini ada kemiripan antara musuh yang sesungguhnya dari kalangan syaitan, dari kalangan jin, ya, dengan pasangan hidup dan anak kita. Dalam hal apa? Dalam hal memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam hal menghalang-halangi kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu membisikkan kita manusia, ujung-ujungnya begitu juga, Pak.
Orang mau semangat beribadah dibisikin akhirnya jadi lemah. Orang tadinya mau taubat dibisikin, digodain sama setan, akhirnya nggak jadi. Nah, ini ada kemiripan. Ternyata yang membisikkan, yang mengajak itu adalah istri dan anak atau suami, ya, pasangan kita. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, lebih tegas lagi dalam tafsir yang lainnya mengatakan bahwa istri, anak kita itu juga punya permintaan. Suka ngajak, meminta, menyuruh kita. Allah juga meminta kita. Allah memerintah kita. Maka ada dua permintaan. Allah minta kita untuk mentaatinya. Istri, anak minta juga kepada kita untuk mentaatinya. Maka siapa yang akan kita taati? Nah, ketika anak dan istri, pasangan hidup kita ini malah memalingkan kita yang seharusnya menjalankan taat kita kepada Allah, justru malah berpaling, nah itulah seakan mirip, ya, menjadi musuh buat kita. Nah, lebih tegasnya lagi para jemaah sekalian yang berbahagia, bentuk musuh, ya, buat kita itu digambarkan dari asbabun nuzul dari ayat ini, Pak. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa sebab turunnya ayat ini dahulu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada ada beberapa orang di kota Mekah, qad aslamu, mereka sudah masuk Islam, mereka sudah dapat hidayah, mereka sudah beriman. Tapi ketika ada perintah untuk hijrah, pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, ya, orang kaum mukminin pada pindah ke kota Madinah, termasuk Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pindah. Nah, orang-orang ini yang udah masuk Islam bermaksud pengen hijrah juga, pengen pindah ke kota Madinah, hijrah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Istri dan anak-anaknya itu mengatakan, menghalang-halangi mereka, nggak dikasih hijrah. Apa mereka katakan? Mas, Pak, apa? Kami lebih baik bersabar di kota Mekah, ya, dengan Islam kita, meskipun disakiti, meskipun hina, direndahkan, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, asalkan kita bersama, Pak. Nggak apa-apa kita bersabar. Tapi kalau kamu pergi ke Madinah hijrah, kami nggak sabar berpisah dengan kamu. Kami akan bersabar menanggung beban di Mekah ini asalkan kita bersamamu. Tapi kalau kamu pergi hijrah, kami tidak kuat, kami tidak sabar. Akhirnya orang-orang ini nggak jadi ikut hijrah, dia tetap di kota Mekah. Jadi permintaan Allah dan Rasulnya hijrah, permintaan istri dan anak-anaknya jangan. Maka para jamaah sekalian berbahagia, waktu berjalan hingga akhirnya orang-orang ini pun akhirnya ujung-ujungnya hijrah juga. Beberapa waktu kemudian, ketika Islam sudah menang, ya, Nabi pun tinggal di kota Madinah. Akhirnya mereka hijrah juga ke kota Madinah. Dan ketika mereka berangkat, datang sampai ke kota Madinah, apa yang mereka dapatkan? Mereka dapatkan orang-orang, teman-teman dia, sahabat dia yang sudah datang duluan ke kota Madinah. Udah ada yang hafal Quran, udah yang menjadi faqih, orang yang paham tentang agama, ilmunya banyak. Sementara dia baru datang, terlambat, menyesallah dia baru sadar, rugi dia, menyesal. Aduh, kenapa saya nggak hijrah dulu kayak kamu dulu? Ini semua gara-gara siapa nih? Barulah mereka tersadarkan. Lalu kemudian mereka menyalahkan, ya, istri dan anak-anak mereka. Mereka mau pulang, mereka bermaksud mau memarahi, marah-marah kepada istri dan anak-anaknya. Bahkan mereka mau hukum, marahnya mereka, gara-gara mereka aku jadi tertinggal kayak begini.
Nah, begitu mereka mau menghukum, turunlah ayat ini. Surat At-Taghabun ayat 14. Surat At-Taghabun ayat 14, surat yang ke-64. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita jadi merasakan, Pak, kita yang merasakan terpukul, inginnya adalah marah sama keluarga kita, ingin kita berikan pelajaran keluarga kita ini. Lalu apa? Ternyata kata Allah memberikan arahan kepada bapak-bapak ini. Allah mengatakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Justru Allah melarang, jangan engkau marah-marahin, jangan engkau hukum, ya, tapi apa? Maafkan. Wa in ta'fu, kalau engkau maafkan mereka kesalahan mereka, wa tasfahu, dan engkau bersikap lapang dada, bersikap santun, tasfahu, as-safhu. Jadi wa taghfiru, dan engkau ampuni mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa ini maksudnya nih, Pak, potongan ayat ini? Wa in ta'fu, Allah menyebutkan 3, Pak. Apa bedanya? Ta'fu, kamu maafkan. Wa tasfahu, kamu bersikap lemah lembut. Wa taghfiru, dan kamu ampuni kesalahan mereka. 3 ini penekanannya adalah yang pertama, ta'fu itu al-afu, maaf ya kalau bahasa kitanya, itu adalah untuk sesuatu perbuatan orang lain yang sudah merugikan kita, Pak. Kita dizolimin, kita jadi rugi, kita jadi menjadi susah, ya, menjadi sesuatu yang dikorbankan, hilang. Ada sesuatu yang kita rasakan rugi. Maka dia punya hak untuk apa? Untuk menuntut. Dia punya hak untuk ganti rugi. Nah, kemudian dia maafkan. Nah, itu namanya maaf, Pak. Maaf itu adalah melihat dari sisi kalau kita ini dijadikan korban dan kita punya hak, udah saya maafkan. Ya, seperti di jalan pamannya, di jalan kemudian kita diinjak kaki kita, mesti kita injak lagi, mesti kita marah, bisa tuh. Motor kita, mobil kita disenggol, kita minta kita tuntut, bisa itu, Pak. Kalau kita dirugikan. Tapi kemudian ya udah, nggak apa-apa. Nah, itu namanya maaf. Ya. Kemudian yang kedua, watasfahu, kamu berlapang dada, bersikap santun. Ini adalah biasanya kalau orang udah dizolimin, mau ngapa, Pak? Ya, saya maafin, tapi ngomongnya kasar, ya. Biasanya maaf lapang dada itu adalah kalau dia mau dendam, Pak, bukan nuntut, tapi ntar saya balas kamu. Nah, akhirnya minimal apa? Dengan kata-kata yang kasar, sikap yang kasar. Nah, watasfahu. Jadi setelah maaf, lanjutkan dengan sikap lemah lembut. Tasfahu. Dan wataghfiru, yang ketiga, kamu ampuni. Nah, ampuni ini adalah sisi dari orang pelakunya. Kalau maaf itu dari kita korbannya, kalau ampuni dari sisi dia pelakunya. Karena pasangan hidup kita, anak-anak kita sudah melakukan sesuatu yang dilarang, dianya yang salah, ya udah maafin. Wataghfiru, meskipun maaf itu adalah ghafur, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tutup ayat ini dengan apa? Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya apa, para jamaah sekalian yang berbahagia? Allah saja yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa. Kalau ada hambanya salah, dia bertaubat kepada Allah, Allah ampunin. Kamu ini makhluk miskin, lemah, nggak mau maafin, sombong amat. Kalau kata Mandra itu sombong amat. Allah saja Maha Pengampun. Itu satu maknanya. Yang kedua, para jamaah, maknanya fa innallaha ghafurur rahim. Allah menyebutkan alasan
Kenapa kamu harus berikan 3 hal itu? Maafkan, lapang dada, ampuni. Ya ini maksudnya kamu pun salah. Kamu tidak hijrah itu pun salah. Kamu tidak melaksanakan perintah Allah itu pun salah. Dan kamu pun butuh maaf. Kamu pun butuh taubat. Dan bagaimana caranya engkau mendapatkan maaf dari Allah? Mendapatkan ampunan dari Allah? Kamu maafkan dulu itu keluarga kamu. Kamu didik lagi mereka dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Kalau kamu bisa, maka dosa kesalahan yang telah kamu lakukan akan diampuni oleh Allah. Jadi taubatnya orang yang berdosa tersebut adalah dengan memperbaiki keluarganya. Jadi kalau dia bisa memaafkan orang lain keluarganya, Allah pun Ghafurun Rahim. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, kita sering melihat atau sering mendengar kalimat Ghafurun dilanjutkan dengan Rahimun. Apa itu? Seolah-olah ini pasangan nih Pak. Ghafurur Rahim. Innallaha kana Ghafurar Rahima. Ya, ada di dalam ayat lagi Tawwabar Rahima. Ya, di dalam surat apa itu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu taubat ya. Nah, kenapa digandengkan antara Ghafur dengan Rahim? Ghafur itu adalah mengampuni kesalahan hamba. Dia berbuat syirik, dia berbuat zalim, dia berbuat fasik, lalu kemudian itu dia salah. Dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ghafur. Allah ampuni. Setelah dia mendapatkan ampunan, yang dia butuhkan berikutnya apa para jemaah? Yang dibutuhkan seorang hamba setelah dia diampuni, mendapatkan ampunan dari Allah adalah kasih sayang. Sudah diampuni, disayangi lagi. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Biasanya manusia kalau ada yang salah sama dia, ya saya maafin, tapi belum tentu saya sayang. Ya, orang yang salah dimaafkan boleh, tapi memberikan kasih sayang kepada orang yang sudah berbuat salah sama kita susah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertaubat kepadanya, datang mengetuk pintu taubat, bahkan Allah cintai dia. Masya Allah. Allah ampuni kesalahannya, Allah cintai dia. Para jamaah sekalian, Allah katakan fa innallaha ghafurur rahim. Dan ayat ini mengingatkan kita bahwa asas dasar pondasi dalam mendidik keluarga itu adalah kasih sayang. Dengan lemah lembut, kasih sayang, lapang dada, memaafkan, itu adalah dasar-dasar mendidik keluarga. Dalam konteks ayat ini para jamaah, ini keluarganya lagi salah. Lagi salah saja diperintahkan untuk bersikap lemah lembut. Bagaimana jika keluarga ini tidak salah? Tentu lebih patut untuk disikapi dengan lemah lembut. Nah, para jamaah sekalian, renungkan kembali kedudukan pasangan hidup kita, baik itu suami maupun istri dan anak-anak kita. Apakah selama ini sudah mendukung kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kadang atau sering justru menjadi penghambat kita mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna fahdharuhum dalam ayat tersebut, waspadailah mereka, hati-hatilah kepada mereka. Itu maknanya apa para jemaah? Maknanya bukan berarti kita pun harus mensikapi istri dan anak-anak kita seperti musuh. Allah bilang sesungguhnya di antara pasangan hidup kamu dan anak-anak kamu itu ada yang jadi musuh buat kamu. Maka hati-hatilah, waspadailah. Bukannya kita harus perangi dia. Bukan ente musuh ya, diperangi, dibunuh, dibantai, bukan.
Tapi maksudnya adalah fahdharuhum di sini. Satu adalah didik mereka dengan sebaik-baiknya agar jangan sampai menjadi musuh. Jadi diwaspadai. Nah, para jamaah, Allah pada ayat berikutnya menjelaskan sesungguhnya harta dan anak-anak kamu itu adalah fitnah. Fitnah. Jadi ada dua istilah yang digunakan. Yang pertama adalah musuh, yang kedua adalah fitnah. Apa itu bedanya para jemaah? Kalau fitnah itu maknanya bukan bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Arab itu bukan makna bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Indonesia fitnah itu adalah kita dituduh yang bukan-bukan. Jadi dituduh yang bukan sebenarnya. Kita dituduh pembohong padahal kita bukan bohong. Kita dituduh melakukan sesuatu dosa padahal kita enggak melakukan. Bukan itu, tapi fitnah dalam bahasa Arab itu maknanya, yaitu dalam ayat ini adalah al-ibtila, al-ikhtibar, yaitu ujian. Allah kasih kita harta, Allah kasih kita anak, fungsinya adalah untuk menguji, sebagaimana dahulu Nabi Sulaiman mengatakan, Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kekuasaan. Nabi Sulaiman diberikan apa? Harta, kekayaan, ya, kerajaan. Lalu kemudian dia mengatakan, liyabluwani. Ini semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji aku. Ashkuru am akfur? Apakah aku bersyukurkah ataukah aku kufur terhadap nikmat tersebut? Nah, Allah melanjutkan setelah menceritakan kisah ini pada jamaah. Ya, Allah melanjutkan dengan posisi mereka sesungguhnya adalah fitnah. Yaitu ujian. Seharusnya dijadikan apa? Dijadikan sebagai sarana kita untuk bertambah bersyukur, ya, bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah sekalian berbahagia, ya, renungan tadabbur ayat kita untuk melihat kembali, menatap kembali keluarga kita. Jangan sampai mereka tumbuh menjadi musuh buat kita, dalam artian menghalang-halangi kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Musuh harusnya kita benci, musuh harusnya kita perangi, tapi ternyata dia ada di rumah kita. Dia justru bukan untuk kita perangi, tapi untuk kita perbaiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mendidik keluarga kita dan menjadikannya mereka justru adalah qurrata a'yun, penyejuk mata kita, yang mengingatkan kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita ketika kita tergelincir, ya, berbuat dosa, maksiat, mereka yang mengingatkan kita. Itulah yang menjadi penyejuk mata buat kita di dunia sebelum nanti menjadi penyejuk mata kita di akhirat.